kedua di bulan Januari tahun 2023. Kalau masih tahun baru biasanya semangat baru ya Kak. Iya. Jadi adik-adik kita akan mulai ibadah dengan penuh sukacita. Tapi sebelumnya kita mau saat teduh. Oh tapi kita belum perkenalan loh Kak. Iya. Ada Kak Mary di sini. Dan Kak Yosi di sini. Ada pemusiknya dengan Kak Dewi. Ya. Kita akan saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita mau menyanyikan lagu KASIH karena Tuhan Yesus itu sudah mengasihi kita, jadi kita juga harus mengasihi teman kita, mengasihi orang tua kita, dan saudara-saudara kita, ya kan Kak? Kita mau menyanyi bareng-bareng ya lagu KASIH. Sambil berdiri ya, Iya, ikutin gerakannya kakak-kakak. Kita sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita mau berdoa sebelum kita melanjutkan ibadah hari ini. Lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah walaupun hanya dari rumah kami masing-masing. Bapa, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah berdoa pembukaan, kita mau memuji Tuhan, cinta akan Yesus. Karena Tuhan Yesus mencintai kita, kita juga harus mencintai Tuhan dengan memuji lagu ini dengan semangat. Kita akan memujinya dengan pakai gerakan ya adik-adik. Adik-adik, saatnya kita bermazmur yang terambil dari kitab Mazmur pasal 31 ayat 24 dan 25. Kitab Mazmur pasal 31 ayat 24 dan 25. Sudah siap? Mari kita bermazmur.
Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Adik-adik, kita mau melanjutkan pujian kita, yaitu Besarlah Kasih Bapakku. Pakai gerakan ya adik-adik, biar semangat. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan. Yesus sayang padaku. Alkitabnya jangan lupa disiapkan ya adik-adik. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, saatnya kami ingin membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan melalui kitab suci. Tuhan mau berkati, Tuhan mau sertai kami agar kami boleh mendengarkan dengan baik dan kami boleh menjadi anak yang dengar-dengaran, agar kami boleh mengerti walaupun kami masih kecil, tapi kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari dan tertanam di hati kami. Tuhan Yesus, berkatilah Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan, biarlah hanya menurut kehendak-Mu saja Tuhan boleh tersampaikan dengan baik kepada adik-adik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab di minggu ini terambil di kitab Perjanjian Lama, kitab Yeremia pasal 30 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan janji pemulihan Israel. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab, sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Shalom adik-adik. Adik-adik tadi sudah membaca firman Tuhan ya, dari kitab Yesaya pasal 30 ayat 1 sampai yang ketiga. Sebelum kakak bercerita, kakak mau bertanya nih, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kakak yakin adik-adik dalam keadaan sehat.
Walaupun adik-adik mungkin tidak bisa datang ke ibadah secara offline bertemu dengan teman-teman karena kesibukan adik-adik, mungkin ada adik-adik yang sedang tidak enak badan sehingga tidak mau ibadah offline. Tenang aja, adik-adik tetap bisa beribadah mengikuti IHMPA secara online bersama kakak-kakak semuanya. Nah, adik-adik, kakak percaya adik-adik selalu ada sukacita ya. Amin. Nah, hari ini kakak punya gambar nih adik-adik. Coba adik-adik lihat di samping adik-adik kakak ini. Gambar apa ya itu ya? Nah itu seperti gambar anak sedang mengambil uang mamahnya tuh. Dia secara diam-diam tanpa izin. Nah, untuk memudahkan kita, kakak panggil namanya Andi aja ya. Jadi anak ini namanya Andi. Nah, si Andi ini lagi mengambil uang mamanya nih di laci tanpa izin mamanya. Dia tiba-tiba terburu-buru karena ingin jajan, makanya dia mengambil uang mamanya di laci. Tiba-tiba mamanya datang adik-adik. Mamanya sedang mencari uangnya karena mamanya ingin membeli sayuran untuk dimasak. Aduh, di mana ya uangku tadi ya? Perasaan aku sudah cari di laci. Perasaan atau aku taruh di lemari ya? Mama Andi sangat kebingungan karena uangnya tidak ada. Mama Andi bingung, bagaimana ini aku harus masak tapi uangnya tidak ada. Akhirnya Mama Andi pun bertanya pada Kakak Andi, Kakak tahu tidak uang Mama yang ada di laci? Adik-adik tahu tidak? Ternyata ketika Andi mengambil uang secara diam-diam tadi, ternyata adik-adik kakaknya Andi tuh melihat Andi sedang mengambil uangnya secara terburu-buru tanpa izin Mama. Akhirnya kakak Andi pun berbicara kepada Mama dan bilang, iya mah, aku tahu tadi yang mengambil uangnya Andi. Sepertinya dia mau jajan. Dia terburu-buru tadi mengambil uangnya di laci. Karena mamanya butuh uangnya dan merasa dibohongin sama Andi, akhirnya mamanya pun memanggil Andi. Andi, kesini Andi. Andi pun menjawab dengan rasa bersalah, iya mah. Kemudian mamanya menanyai kepada Andi, menanyakan uangnya. Andi tahu tidak uangnya Mama di laci tadi? Mama kehilangan uang. Mama ini butuh untuk membeli sayuran, Andi. Kemudian Andi pun terdiam saja. Andi bingung karena dia merasa bersalah. Karena mamanya Andi tahu kalau Andi yang mengambil. Akhirnya mamanya pun memarahi Andi. Andi, coba jujur kepada Mama. Tadi siapa yang mengambil uang Mama di laci? Karena Andi ketakutan, akhirnya Andi pun mengakui, iya Mama, aku yang mengambil uang Mama dari laci. Karena aku membutuhkannya untuk uang jajan, aku ingin jajan. Karena mamanya merasa dibohongin oleh Andi dan Andi tidak izin, makanya mamanya marah kepada Andi dengan suara keras. Andi, lain kali kalau mau jajan ataupun mau membeli apapun harus izin, jangan mencuri ataupun mengambil diam-diam tanpa seizin Mama. Karena Andi sudah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi, mamanya pun memaafkan Andi dan menasehati Andi agar Andi menjadi anak yang lebih baik lagi adik-adik. Nah, dari cerita bicara tentang pengampunan tadi, pengampunan dari Mama Andi ke Andi, kita juga belajar dari Nabi siapa ya ini ya, di samping kakak ada gambar apa? Nah,
Ini adalah Nabi Yeremia, adik-adik. Adik-adik pasti tahu dong Nabi itu siapa? Kalau tidak salah, minggu lalu kakak-kakak cerita tentang Nabi. Benar tidak? Nah, kalau adik-adik mungkin lupa ataupun tidak tahu, kakak kasih tahu, Nabi itu adalah orang yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, adik-adik, di zaman dahulu. Nah, dari Nabi Yeremia, kenapa ya Nabi Yeremia ini diutus oleh Tuhan? Ternyata karena, lihat gambar ini, karena bangsa Israel melakukan hal yang tidak baik ataupun melakukan hal yang bad atau jahat di mata Tuhan. Bangsa Israel menyembah berhala, adik-adik. Wah, itu sangat menyakiti hati Tuhan. Karena Tuhan baik, akhirnya Tuhan mengutus Nabi Yeremia untuk menjadi nabi untuk menegur bangsa Israel, adik-adik. Nah, ternyata Nabi Yeremia diutus untuk menegur bangsa Israel. Tetapi ketika ditegur oleh Nabi Yeremia, bangsa Israel pun tidak mau bertobat. Bangsa Israel tidak mengindahkan teguran dari Nabi Yeremia. Akhirnya, karena bangsa Israel tidak mau bertobat, Tuhan pun sangat marah kepada bangsa Israel dan sangat sedih, adik-adik. Karena Tuhan marah, akhirnya Tuhan menghukum bangsa Israel. Apa ya hukuman Tuhan kepada bangsa Israel? Nah, adik-adik bisa lihat gambar ini. Nah, di gambar ini adalah gambar di mana bangsa Israel menjadi tawanan dari bangsa Babel. Nah, ketika mereka menjadi tawanan, mereka sangat menderita, adik-adik. Karena adik-adik tahu kenapa mereka sangat menderita? Karena mereka menjadi tawanan selama 70 tahun. Ataupun menjadi seperti atau melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, dan mereka harus dipaksa untuk bekerja selama 70 tahun. Lama tidak, adik-adik? Itu sangat-sangat lama, adik-adik. 1 tahun pun kita mengerjakan hal yang tidak kita inginkan ataupun dengan terpaksa, rasanya sangat lama ya. Ataupun melakukan ataupun seperti disuruh-suruh dengan tidak baik ataupun tidak terhormat pun terasa sangat lama. Ini bangsa Israel menjadi tawanan selama 70 tahun. Nah, ini lihat gambar kakak ini. Nah, bangsa Israel menjadi tawanan selama 70 tahun, adik-adik. Tapi walaupun Tuhan Allah marah ataupun sedih kepada bangsa Israel, Tuhan Allah tetap setia dan tidak meninggalkan bangsa Israel dan tetap menunjukkan kasih-Nya. Adik-adik tahu buktinya apa? Buktinya adalah kehadiran Nabi siapa yang kakak tadi bilang? Nah, Nabi siapa? Ya, benar. Adanya kehadiran Nabi Yeremia. Nah, Nabi Yeremia selain diutus Tuhan untuk menegur bangsa Israel, Nabi Yeremia ini juga sebagai penghibur untuk bangsa Israel. Walaupun Tuhan Allah marah kepada bangsa Israel, tapi Tuhan Allah tetap setia dan tidak meninggalkan bangsa Israel, adik-adik. Nah, dari cerita ini kita belajar 3 hal, adik-adik. Pertama, Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, adik-adik, yang selalu setia kepada kita. Contohnya dan buktinya seperti yang kakak ceritakan tadi tentang bangsa Israel. Walaupun Tuhan Allah marah kepada bangsa Israel, tapi Tuhan selalu setia dan tidak meninggalkan. Tuhan Allah menghadirkan Nabi siapa tadi? Nabi Yeremia untuk menghibur bangsa Israel
walaupun bangsa Israel sudah menyakiti hati Tuhan. Dan yang kedua, yaitu penghukuman dari Tuhan kepada bangsa Israel ataupun kepada kita, itu semata-mata adalah bentuk kasih sayang Tuhan Allah kepada kita adik-adik. Karena Tuhan sangat menyayangi kita, akhirnya Tuhan memberikan teguran dan penghukuman. Bukan karena hanya Tuhan marah, tapi itu adalah bentuk kasih sayangnya kepada kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita akan Tuhan selalu berikan, asalkan apa kuncinya? Kuncinya adalah kita mau bertobat. Seperti Andi tadi, yang mau mengakui kesalahannya, yang mau jujur dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Akan ada selalu pengampunan dari Tuhan Allah untuk kita, yang kuncinya adalah kita mau bertobat. Jadi adik-adik, kita belajar bahwa Tuhan Allah, bagaimanapun Tuhan Allah menegur kita ataupun menegur bangsa Israel, Tuhan adalah Tuhan yang kita sembah, adalah Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan kita, dan yang akan selalu mengiringi langkah kehidupan adik-adik di sekolah dan berteman, di keluarga maupun dimanapun adik-adik berada. Tuhan selalu setia dan selalu menyertai adik-adik setiap langkah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik adik-adik, tibalah saatnya kita mau berdoa. Setelah mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini. Kami sudah mendengar dan merenungkan firman-Mu. Dengan cerita firman-Mu, melalui kami belajar melalui bangsa Israel, agar kami boleh bertobat Tuhan dalam setiap kesalahan kami boleh mengakuinya, kami boleh jujur, dan kami boleh berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Terima kasih untuk setiap pengampunan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, hingga kami boleh ada sampai saat ini. Kami boleh bersukacita merasakan berkat-Mu yang luar biasa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk adik-adik PA Tuhan, berkati mereka dalam pendidikan mereka, berkati mereka dalam setiap pergumulan mereka Tuhan di dalam sekolah. Berikanlah mereka kepintaran, berikanlah mereka kecerdasan, agar mereka boleh menjadi anak dengan anak yang pintar. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Tuhan mau berikan selalu kesehatan kepada orang tua kami. Terima kasih Engkau telah hadirkan orang tua yang luar biasa kepada kami, sehingga kami boleh merasakan kasih-Mu melalui orang tua kami. Tuhan memberikan kesehatan, dan Tuhan mau berikan kelancaran dalam setiap usaha kerja keras dan pekerjaan orang tua kami. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, berkatilah pembangunan gereja kami, agar boleh pembangunan gereja kami boleh cepat selesai, dan berkati juga setiap pelayanan di gereja kami. Berkati Ibu Pendeta, berkati para majelis, berkati setiap pelayanan, agar hanya boleh memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan di pagi hari ini untuk bangsa negara kami, pulihkan dari permasalahan. Tuhan mau berkati para pemimpin negara kami, agar mereka boleh, Tuhan mau berikan kebijaksanaan Tuhan, agar boleh memimpin dengan baik dari yang pusat hingga ke daerah. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami kembali. Tuhan berkati setiap aktivitas kami. Jadikanlah kami anak yang dengar-dengaran, anak yang patuh terhadap-Mu, anak yang mau jujur, anak yang mau percaya. Tuhan akan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa titipkan pada orang tua untuk diserahkan ke gereja. Sambil memberi persembahan, kita akan memuji Tuhan. Aku bawa dan berikan. Persembahan ya adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan kami agar dapat berguna bagi gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tidak terasa kita sudah di akhir ibadah. Seperti firman Tuhan hari ini yang sudah adik-adik dengar, seperti puji-pujian yang sudah kita sampaikan, bahwa Tuhan mengasihi kita juga mengasihi Tuhan. Kita mau taat, kita mau nurut sama firman Tuhan. Kita akan tutup dengan memuji Tuhan, tinggallah dalam Yesus. Baik adik-adik, tibalah saatnya adik-adik akan beraktivitas kembali. Kita sudah di penghujung dari ibadah ini. Sebelum adik-adik beraktivitas kembali ke kehidupan adik-adik masing-masing, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita mau berdoa penutup. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan mau berkati kami dalam setiap langkah kehidupan kami ke depannya Tuhan, dan pertemukan kami kembali esok Tuhan, minggu esok, entah kami mau streaming ataupun offline bersama teman-teman kami, agar kami boleh memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu, jadikanlah kami berkat untuk sekitar kami, walaupun kami masih kecil, tapi kami percaya kami akan bisa menjadi terang-Mu dimanapun Kau tempatkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Surga
jumpa.